لهم بإحسان إلى يوم الدين بهم والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا لمروي مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين بسر الفاتحة. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tawfiq bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala 'Ali radhiyallahu anhu man zanna annahu bidunil jannah yasiru fahuwa muta'anni. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, man zanna, barang siapa yang menyangka, annahu bidunil jahdi, bahwa dia dengan tanpa usaha, yasbu fahuwa mutamanni, barang siapa yang menyangka bahwa ia dengan tanpa usaha keras ya dia dapat sampai kepada Allah, fahuwa mutamanni, maka dia adalah orang yang berangan-angan. Jadi artinya kata Sayyidina Ali, tidak mungkin orang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tapi tanpa ada amal. Ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah harus ada amal, harus sholat, harus zikir, harus baca Quran. Nah itu gitu. Kalau nggak ada amalnya, nggak bisa. Namanya fahuwa mutamanni. Maka orang itu dianggap sebagai orang yang menghayalnya, yang berangan-angan. Wa man zanna annahu bi basdi jahdi yasiru fahuwa mustaghni. Dan siapa saja yang menyangka bahwa dirinya itu bebas di zahdi, dengan telah mengarahkan dia beramal ibadah, yasiru fahuwa mustaghni, kemudian dia sampai dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mustaghni, maka orang adalah cukup keyakinannya. Tapi sebaliknya, kalau tadi orang yang tidak beramal tapi pengen dekat sama Allah, bisa nggak? Nggak bisa ya. Tapi tidak ada ibadah, maka tidak mungkin dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebaliknya, aman zona nah bebas diri, dan bagi yang menyangka bahwa dengan dia sudah mengerahkan usaha untuk beramal ibadah dengan baik, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyangka dengan hal yang seperti itu, fahuwa mustaghni, maka berarti orang itu telah cukup keimanannya, telah cukup keyakinannya. Jadi tidak bisa dia mencapai kepada Allah tanpa ada amal yang dia lakukan. Makanya kata-kata amanu selalu didampingi dengan kata wa amilus sholihan. Ya, ada ayat misalnya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Jadi iman itu kalau tidak ada amal ya nggak bisa, mesti ada amal. Ya,
Wa qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, dan berkata ini Syekh Hasan Al-Bisri berkata dia, tolabul jannah bila amalin, menuntut masuk ke dalam surga. Dia pengen masuk ke dalam surga, menuntut surga, tapi bila amalin, tanpa ada amal. Sembahyang enggak, puasa enggak, paham maksudnya? Ibadah enggak ada, tapi pengen masuk apa? Nah itu pikiran yang seperti itu katanya, bahwa bisa masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah tanpa ada amal. Nah katanya zambun binazunubi, itu adalah merupakan satu dosa di antara dosa-dosa yang besar. Punya prasangka begitu ya tuh, bisa masuk surga, nggak pakai sembahyang belum masuk surga. Kalau Allah mau kasih, kalau mau, nah dia punya pendapat kayak begitu, itu sudah merupakan satu apa? Dosa. Punya prasangka kayak begitu, masya Allah. Wa qala alamatul haqiqati tarkul mulahidhah al-amali la tarkul amal. Dan kata Imam Hasan Al-Bisri selanjutnya, alamatul haqiqah, yang tanda hakikat itu katanya, tanda kesejatian itu, tarkul mulahidhah, adalah dia tidak memperhatikan akan amal ibadahnya. La tarkul amal bukan berarti dia tidak beramal. Nah orang yang ahli hakikat yang ma'rifat itu, orang-orang yang seperti itu, ciri-cirinya orang yang hakikat itu apa? Ahli hakikat itu bahwa dia beramal tapi dia nggak perhatiin amalnya, nggak dihitung-hitungnya. Terus selawat udah dibaca berapa kali ya, baca selawatnya, istighfarnya berapa kali ya, tahajudnya berapa rakaat ya, nggak di ini kerjain aja semua. Ya, ikhlas karena Allah, nggak pakai hitung-hitungan gitu. Paham maksudnya nih? Jadi nggak terlalu dipikirin ibadahnya, penting dia jalanin ibadahnya ikhlas karena Allah, sembahyang yang benar, ibadahnya benar, gitu aja. Tapi nggak dipikirin, mau ada orang kayak nggak ada orang kayak, mau ada yang lihat kayak nggak ada yang lihat kayak, apa ibadah aja. Nah orang yang seperti itu katanya, itulah ciri tanda orang yang makrifat, orang yang sejati keimanannya itu. Masya Allah. Kalau kita kan kadang-kadang masih main hitung-hitungan, gitu ya. Dia udah berapa banyak baca Quran, udah ya begitu, Masya Allah. Bukan seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala amaniyah. Wal kaisu, dan adapun orang yang pandai, orang yang cerdas. Siapa sih orang yang cerdas itu? Apakah orang yang selesai S1-nya, S2-nya sampai gelar doktor dan lain sebagainya? Bukan. Ya. Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, adalah orang yang dapat menundukkan akan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal dia setelah kematian. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang sarjana tadi, bukan. Bukan yang profesor, bukan yang doktor, bukan. Orang yang cerdas itu katanya, kata Nabi, mandana nafsahu, adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya. Itu orang yang pintar. Orang yang cerdas itu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dia. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan yang kedua adalah orang yang pandai itu adalah orang yang beramal terhadap apa yang dia persiapkan nanti buat sesudah mati. Jadi perbanyakin dia amal-amal buat bekal dia menghadap kepada Allah, kepada kematian. Itu orang yang pintar, orang yang cerdas ya seperti itu. Percuma dia, walaupun pintarnya bukan main, doktor dia misalnya, selesai dia S1, S2-nya, tapi ternyata yang dia kejar hanya ilmu dunia. Sementara bekal-bekal akhirat dia gak persiapin. Dia nggak sembahyang, dia nggak ibadah, dia nggak itu
berarti dia orang termasuk orang yang al-ahmak, orang yang bukan orang yang cerdas. Ya, padahal doktor ya, padahal masya Allah hebat. Tapi kalau dia nggak beribadah, dia nggak persiapkan diri dia, perbekalan dia untuk menghadap kepada Allah, berarti orang itu masih dikategorikan bukan orang yang cerdas. Ya. Wal ahmaku man ittaba'a hawa. Sebaliknya, sekarang wal ahmak, ahmak ini lawan kata dari cerdas tadi. Berarti orang yang apa? Bodoh. Dan ada pun orang yang bodoh itu siapa? Man ittaba'a hawahu, yaitu orang yang dia menuruti akan hawa nafsunya. Ya. Jadi hawa nafsunya itu diikuti oleh. Yang namanya nafsu itu biasanya membawa kita kepada kebaikan apa kejelekan? Hah? Kebaikan apa kejelekan? Inna nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu akan mengarahkan kita, akan menuntut dan mengajak kita adalah kepada perkara-perkara yang jelek. Ya, itu nafsu. Kalau kita ngikutin nafsu, enakan di rumah apa enakan ngaji? Hah? Enakan di rumah apa enakan ngaji? Apa kita pulang aja kali sekarang ya? Iya, kalau bicara nafsu itu, ya capek kita, letih dagang, letih kerja, letih macam-macam. Ya, memang dah waktu lagi libur, kumpul lagi sama keluarga, lebih asik kumpul sama keluarga kita di rumah, kan bisa begitu. Itu nafsu macamnya. Nah, orang yang pandai, yang kata Nabi, mandana nafsahu, orang yang mampu menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Jadi dia yang mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa tuh patahkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang pintar itu adalah dia mempersiapkan dirinya, memperbanyak bekal-bekalnya untuk menghadapi kepada kehidupan setelah kematian. Ya, dia yakin bahwa ada hidup setelah kehidupan dari alam dunia. Ya, ada yang namanya alam akhirat. Karena dia yakin adanya alam akhirat, dia punya harus persiapin dirinya. Bekalnya dia apa? Sebagaimana hidup di alam dunia. Enak kalau hidup di dunia, rumah ada, walaupun nggak gede. Ya, kita punya rumah walaupun nggak besar ya, 1.500 meter dah. Gede juga itu ya. Punya rumah kita bisa. Di dunia apa sih yang kita kejar? Di dunia kita perlu laku, kita punya rumah, kita punya semua sama. Begitupun juga di akhirat, kita harus punya rumah di sana. Kita harus punya tempat-tempat berteduh kita, tempat berlindung kita. Di mana cari amalnya, perbekalannya ya di dunia. Nah, orang yang cerdas, dia selalu beramal bukan hanya untuk urusan dunia, tapi juga dia persiapkan bekal dia untuk menghadap kepada Allah. Ya. Wal ahmaku, sementara orang yang bodoh itu siapa? Yaitu manittaba'a hawahu, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau tadi dia yang mengendalikan hawa nafsu. Nah sekarang dia yang terbawa oleh hawa nafsu. Nah itulah orang yang bodoh katanya. Wa tamanna 'ala Allah Ta'ala amaniya, dan dia selalu berangan-angan ya dengan suatu angan-angan. Kerjaannya begitu lah bodoh kan. Ya, pengen banget masuk surga, sembahyang pengen masuk surga, ibadah apa? Bagaimana pintu surga itu akan dibuka kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang benar bahwa masuk ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah. Ya, itu adalah rahmat dari Allah. Betul itu. Tapi Allah tak akan mungkin berikan rahmat kepada orang-orang yang memang tidak mau menjalankan perintah-perintahnya. Paham maksudnya? Iya. Jadi orang akan diberikan sayangnya Allah, rahmatnya Allah ketika dia bisa melawan hawa nafsunya. Ayuhal walad, wahai anakku, kan min layalin ahyaitaha bi tikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta 'ala nafsika an-nawm. Masya Allah. Ditanya di kita, ayuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali,
Kam min layali ahyaitaha bintiqraril ilmi. Berapa banyak, wahai anakku, berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan malam itu untuk bintiqraril ilmi, untuk mengulang-ulang ilmu. Berapa banyak ya waktu di waktu malam-malam itu yang kamu hidupkan untuk belajar. Masya Allah. Wa haramta 'ala nafsika an-nawm wa mutala'atil kutub, dan kamu gunakan itu untuk mengkaji daripada berbagai macam kitab, dan juga kamu larang atas dirimu untuk tidur. Berapa lama itu, wahai anakku, katanya, berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan itu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanallah. Kalau kita habis waktu malam kita buat ngapain? Iya, Imam Nawawi sebayang subuhnya itu wudunya wudu Isya, 20 tahun dia. Gak pernah dia tidur di atas kasur berbusa. Gak pernah nempel punggungnya ini nempel di kasur itu gak pernah. Dia hidup pada malamnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. 20 tahun. Bukan dia gak tidurnya tapi tidur dalam keadaan tidak membatalkan wudu. Ya, berarti tidurnya tidak membatalkan wudu dia. Ya, duduk seperti sila kayak kita tuh gak batal tuh wudu kita. Ya. Kalau kita duduk seperti itu, insya Allah gak batal. La'alamu makana al-ma'isu fihi. Aku tidak tahu apa hal yang benar dalam melakukan hal itu. Ikana nailul aradi dunya wa jazba khutabiha wa tahsila manasibiha wal mubahata 'ala al-aqran wal amthal. Jika katanya perkara yang dapat mendorong untuk meraih daripada aradi dunia, untuk meraih daripada harta-harta dunia, wa jazba khutabiha, dan juga untuk menghasilkan berbagai macam kedudukan di dunia, wa tahsila manasibiha wal mubahata 'anil aqrani wal amsal, ya, dan dia berbagai macam meraih kedudukan dunia dan kewibawaan di antara para teman-temannya, ya, alal aqran wal amsal, dan kawan-kawan sebayangnya, ya. Habis waktu kita untuk itu semua. Fawailul laka summa wailul laka, maka orang yang seperti itu celakalah bagimu dan celakalah bagimu. Kalau habis waktunya hanya untuk urusan-urusan dunia, malam-malamnya hanya untuk urusan dunia, untuk mengejar daripada kedudukan dunia dan lain sebagainya, maka orang yang seperti itu termasuk daripada orang-orang fawailul laka, yaitu maka celakalah dia, summa wailul laka, maka celakalah kau, katanya, ya. Karena hari-harinya habis hanya untuk urusan apa? Dunia. Masya Allah. Gak ada tuh sesempatnya, ya, untuk tahajud misalnya, untuk sholat tasbih misalnya, untuk sholat taubat misalnya, gak ada sama sekali digunakan dalam kehidupannya dia. Mungkin jangan-jangan boro-boro tahajud supaya 5 waktunya aja juga mungkin apa? Dia gak terjadi kali. Ya Rabbana, habis waktunya hanya untuk dunia dan dunia. Ya, Masya Allah. Wa in kana qasduka fi ihya'i syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya, dan jika tujuanmu dalam melakukan hal-hal itu guna untuk menghidupkan daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ziba ahlatika wa kasra nafsi amarati bisu, dan juga untuk memperbaiki daripada akhlakmu dan guna untuk melawan daripada hawa nafsumu kepada kejelekan, fatuba laka summa tuba laka, maka beruntunglah bagimu, kalau kau habiskan waktumu hanya untuk dunia, pagi, siang, sore, malam hanya dunia saja, kamu malamnya pun kagak ada sempat-sempatnya untuk bertahajud, untuk berzikir dan lain sebagainya, ya, bahkan kadang-kadang yang 5 waktu juga nggak diapain, nggak dikerjain sama dia. Nah, orang yang seperti itu katanya
ya fawailaka, maka celakalah orang itu. Katanya fawailul laka, summa wailul laka, maka celakalah orang yang seperti itu. Tapi sebaliknya, apabila ada orang yang menggunakan dan memanfaatkan waktu-waktu malamnya adalah dipakai buat beribadah kepada Allah, ya untuk tahajud, untuk zikir, untuk belajar dan lain sebagainya, fatuba laka summa tuba laka. Kata Nabi, beruntunglah orang itu, beruntunglah dia, beruntunglah dia. Ya, insya Allah. Jadi harus kita dan ya kasih waktu nih, jangan kita gunakan waktu itu tanpa dengan kegunaan yang baik-baik, ya. Manfaatkan, terutama waktu-waktu malam katanya, manfaatkanlah waktu malam itu untuk kebaikan. Sahrul uyuni bi khairi wajhika asda'i wa bukahuhunna bi khairi qaddika batil. Tidurnya ya syahrul uyun li khairi wajhika dha'iun. Tidak tidur ya berbagai mata untuk selain Allah adalah dha'iun, adalah sebuah kesia-siaan. Begadang tapi bukan untuk ibadah. Paham maksudnya? Ya, itu namanya merupakan dha'iun, sebuah bentuk kesia-siaan. Ya, ibadah tapi bukan begadang tapi bukan buat apa? Ya, buat kemudian buat ibadah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Hah? Emang tiap malam kalau gitu ya? Ya, Masya Allah. Begadang kita gitu. Ya, syahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun. Jadi tidak tidurnya kita, meleknya mata kita ini, tapi li ghairi wajhika. Tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dha'iun. Ya, adalah merupakan suatu perkara yang sia-sia. Habis waktu kita hanya untuk itu. Wa bukauhunna li ghairi qadrika batilun. Dan tangisan dari berbagai mata itu selain untuk mendapatkan beribadah kepada Allah pun juga batilun, adalah merupakan sebuah kebatilan. Ya. Menggunakan malam, tidak tidur di waktu malam, tapi hanya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka itu merupakan suatu kesia-siaan dalam hidup kita. Sekarang nangis, tapi gak ada tidak punya nilai ibadah. Bukan karena nangis, bukan karena urusan ibadah, tapi urusan yang lain, itu merupakan batil, adalah merupakan sebuah kesalahan. Ya, begitu. Itu digambarkan daripada nasihat ini. Yang pertama, memanfaatkan waktu kita. Ya, jangan sia-siakan. Kalau bisa waktu-waktu itu isi untuk ada nilai kebaikannya. Di mana adanya kita, ya di situ kalau bisa ada kebaikan. Al-Walid Al-Maghfulah, saya punya orang tua Kiai Haji Muhammad SAW, itu selalu pesan tuh begitu. Dimanapun kamu berada, kalau bisa punya nilai dakwah di situ, punya nilai manfaat. Di mana saja kamu berada, sekalipun itu di lapangan bola, sekalipun itu lagi nongkrong, paham, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang kau berikan. Artinya kalau begitu berarti waktu kita manfaatnya. Padahal lagi sambil bagi kita, padahal lagi sambil bagi kita, tapi kita ada kebaikan yang kita sampaikan. Ya, apakah cerita agama, apakah cerita ini dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan waktu yang kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Ayyuhal walad ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa kulli ladzi sa'ya khususan bi qabri rahim. Allah min alami al-ahdath sa'id muradi. Jari ba'li kulli khairin bi ahli kulli sarah hasil bi kulli maqsud. Man yahrimul bala wa ila hadhihi
Al-Fatihah. رضينا بالله ربا وبالإسلام
بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تهدى إلى الله فاتنا الله آمنا بالله واليوم الآخر تهدى إلى الله فاتنا الله آمنا بالله واليوم الآخر تهدى إلى الله فاتنا الله يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكبس الظالمين يا قوي يا متين اكبس الظالمين يا قوي يا متين اكبس الظالمين أسأل الله أمور المسلمين أسأل الله شر المؤمنين أسأل الله أمور المسلمين أسأل الله شر المؤمنين أسأل الله أمور المسلمين أسأل الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا مالك يا كاشف
وسرف وكرم ومجد وعظم كلمة حقنا عليها داعية وعليها الأموال وعليها الرسل إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الفاتحة وإلى عضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا محمد الأول ثم إلى آباء أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمسلمين في الدين خصوصا إلى سيدنا المحدثين الله عمل بإحسان والإنفاق المقدم وصلى إلى أن الله يغفر له ويرحمه ويؤمن درجاته في الجنة ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الذين زكيت الواقعين والعلماء العاملين أينما كانوا في مسالك الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعين درجاته في الجنة ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على هذه ورسول الجنة وخصوصا إلى الحبيب عبد الله بن علي الرحمن صاحب الراتب جانبا لكل خير نافعا لكل سر حاصلا لكل مقصود مانعا لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الله يحفظ الحجة والرسول والأمة والمسافرين في البر والبحر أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil bala'il a'la وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير اللهم إنا نستغيثك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وأعطنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا بالمصيبة الندامة في العلي والمالي إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.